Halo Kang Teteh semua, selamat datang di Podcast Twist Himaika episode 4. Bersama aku Sasa dari KA18 Invictus Vera yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin hal yang super duper menarik banget nih, tapi tentunya masih berkaitan dengan kelautan, yaitu kita bakal ngomongin pasar karbon, topik yang lagi hangat banget buat masa depan lingkungan kita di ekosistem laut. Nah, untuk mengupas tuntas soal ini, kita udah ngehadirin narasumber yang luar biasa spesial banget nih ya Kang Teteh, yaitu salah satu dosen dari Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran yang sudah punya banyak pengalaman di bidangnya. Jadi, buat Akang Teteh semua yang penasaran banget nih dan pengen tahu lebih dalam mengenai apa sih itu pasar karbon, terus dampaknya buat lingkungan apa, dan bagaimana sih peran kita sebagai mahasiswa ilmu kelautan buat nanganin ini nih, kalian udah ada di tempat yang tepat nih. Mungkin langsung aja yuk kita kenalan sama narasumber kita. Ada Pak Umar. Halo Bapak. Ya, Nah, hari ini kita kedatangan Pak Umar Abdurrahman sebagai narasumber di podcast episode 4 ini. Selamat siang, Bapak. halo selamat siang. Nah, udah seneng banget nih kita bisa datang Hmm, Pak Umar bisa datang ke sini buat ngobrol-ngobrol sama kita. Gimana Bapak kabarnya? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bapak sehat. Semoga Bapak sehat terus, bahagia terus. Mungkin ke belakangan ini Bapak lagi sibuk apa sih sebagai dosen ilmu kelautan gitu ya? Yang pasti karena dosen baru ya, jadi di Unpad ini saya baru ngajar setahun. Ya pasti banyak adaptasi, sibuk adaptasi, kemudian menyesuaikan dirilah sama kehidupan sebagai dosen gitu. Ya. Hmm. Mungkin pengalaman Bapak sebagai dosen di sini yang baru setahun itu kayak Hmm. seru nggak sih ngajar anak-anak kelautan di sini? Ada kesan tersendirinya nggak sih? Seru banget. Jadi kalau saya dulu kan sebenarnya latar belakang saya itu oceanografi. Jadi kalau kalian di kelautan itu saya banyak berkaitan sama fisisnya gitu. Nah sementara kalau di kelautan ini kita cakupannya lebih luas, nggak cuma oceanografi fisis, tapi juga ada biologinya, ada konservasinya, ada bioteknologinya gitu. Jadi lebih seru lah, keilmuannya lebih luas, dan juga anak-anaknya lebih banyak, peminatannya lebih luas gitu lah. Jadi Oke, mungkin aku mau nanya dikit nih Pak. hmm. Bapak ini pernah ikut kegiatan kah atau riset mengabdi ke masyarakat, entah itu di pesisir yang berhubungan sama kelautan nggak sih? Kalau pengabdian secara program khusus, mungkin sempat dulu ya, karena di sebagai dosen Unpad kan memang setiap semester harus ada pengabdian ke masyarakat gitu. Jadi salah satunya ya waktu itu kemarin di Pangandaran kita membahas tentang blue economy sih waktu itu. Wah, Mm. seru banget ya Pak kedengarannya kayak ke pesisir, ke Pangandaran sambil jalan-jalan, Mm. sambil riset. Mm. Ini menarik banget sih teman-teman. Jadi kalau kalian kayak penasaran juga dan suka tentang hal-hal berhubungan sama pantai atau kelautan, boleh banget nih ditonton ini sampai selesai. Nah, Bapak mungkin kita bakal masuk langsung ke temanya hari ini, Mm. Boleh. yaitu kita bakal ngebahas tentang pasar karbon ya, Bapak. Mm. Mm. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan inti, aku penasaran nih, Pak. Topik pasar karbon. Ini tuh kedengarannya kayak berat banget gitu ya pasar Mm. karbon. Nah, sebenarnya kayak ini tuh topik yang berat tapi deket juga sama kita, Ya. terutama kita yang geraknya di bidang kelautan. Mm. Mungkin bisa dikasih tahu sedikit, Pak, atau dijelasin sedikit tentang pasar karbon tuh sebenarnya apa sih? Oke. Mungkin cerita dikit dari awal gitu ya. Kenapa mungkin tadi disebutkan saya ahli di blue carbon gitu. Sebenarnya disclaimer dulu, kalau ahli enggak juga sih, karena baru berkecimpung di blue carbon juga nggak lama, apalagi di yang pasar karbon gitu. Jadi awalnya tertarik sama blue carbon ataupun pasar karbon itu karena di pekerjaan sebelumnya gitu ya, saya sebagai peneliti itu ya salah satu topik atau project yang dilakukan itu adalah blue carbon gitu. Jadi blue carbon ini erat sama pasar karbon karena blue carbon ini salah satu objek yang potensial nih di pasar karbon gitu. Kenapa? Karena dia itu walaupun misalkan dalam area yang sama gitu ya antara blue carbon dan yang bukan blue carbon, satu area dengan luasan yang sama, ternyata blue carbon ini bisa berpotensi jauh lebih besar gitu. Bahkan para ahli itu bisa menyebutkan bisa
3 sampai 4 kali lipat lebih besar gitu potensinya gitu. Nah itu erat kaitan blue carbon sama pasar karbon gitu. Nah kalau di saya kenapa tertarik itu karena di blue carbon gitu ya, salah satu tahapan utamanya adalah kita harus bisa mengakses berapa banyak karbon yang tersimpan di ekosistem blue carbon gitu kan. Ekosistem blue carbon kan ada mangrove, lamun, seagrass gitu ya, sama juga peatland gitu. Mungkin tapi di Indonesia kan nggak banyak peatland, jadi cuma di lamun sama di mangrove yang signifikannya gitu. Nah, untuk tahu seberapa besar karbon yang tersimpan di ekosistem itu, kita di kelautan tuh punya peran banyak sebenarnya. Kita harus bisa mengakses berapa banyak yang tersimpan, dinamikanya setiap tahun seperti apa gitu. Nah itu sih yang membuat saya tertarik itu untuk mendalami blue carbon dan juga pasar karbon gitu. Oke, jadi Bapak tertarik tuh karena mungkin di Indonesia sendiri juga masih belum banyak yang ngeriset tentang pasar Mm, karbon ini ya Bapak? iya, termasuk di kelautan juga kita kan sebenarnya kelautan ya. Kelautan Unpad tuh salah satu yang terkenal karena konservasinya gitu. Karena bidang konservasinya. Nah, blue carbon ini harusnya sebagai salah satu topik yang potensial gitu karena kita dekat sama konservasi gitu. Dan mungkin belum banyak yang bisa cerita di sini gitu. Harapannya ya eh, kita bisa sharing informasi, kita bisa menginisiasi lah untuk blue carbon ini menjadi salah satu fokus di kelautan Unpad ini gitu. Gitu. Mungkin abis ini setelah topiknya dibahas Mm. di Kelautan Unpad juga bisa membahas lebih lanjut nih ya Iya Bapak tentang blue harapannya. carbon. Oke, tadi juga sempat nyinggung kan Bapak tentang salah satu aspek yang blue carbon itu ada mangrove ya Bapak. Mm, mm. Nah, buat mangrove sendiri tuh bisa nggak sih nyimpen karbon sampai ratusan tahun? Tapi kenapa restorasi mangrove tuh belum jadi prioritas utama gitu di pasar karbon? Belum jadi prioritas utama. Oke, jadi memang blue carbon ini baru dikenal baru-baru ini gitu. Emang nggak kan yang banyak selama ini di pasar karbon itu masih di dalam eh, rumpun forest gitu ya, kehutanan gitu. Nah, blue carbon ini memang baru diketahui akhir-akhir ini gitu. Memang berarti memang baru gitu. Makanya memang belum jadi prioritas utama. Tapi kita lihat pemerintah sebenarnya udah mulai serius ya. Pertama karena melalui misal presiden udah ngebuka pasar karbon itu tahun 2023 gitu ya. Untuk secara umum dijual baru secara lokal gitu. Sementara yang 2025 ini udah dibuka untuk pembeli dari internasional gitu. Untuk bisa beli karbon di Indonesia gitu. Orang-orang dari luar gitu. Dan eh, hmm, niat pemerintah juga sama di awal tahun kemarin gitu. Itu disahkan di Permen KP, saya nggak terlalu ingat yang nomor berapa. Tapi sepemahaman saya, Permen KP itu membuka siapapun gitu ya, individu maupun NGO ataupun pengelola kawasan mangrove secara lokal itu untuk menjual karbonnya gitu langsung secara bebas. Yang sebelumnya peraturan itu nggak ada. Jadi memang mungkin kelihatannya belum menjadi prioritas utama, tapi udah diinisiasi untuk menjadi salah satu concern lah bagi pemerintah gitu. Oke, berarti buat di Indonesia sendiri ini tuh tentang pasar karbon baru-baru ya Pak berdirinya, baru adanya hitungannya Pasar karbon 2023. 2023, iya. Oke, dan udah mulai diinisiasi juga buat jadi prioritas utama ya Pak di Mm, Indonesia. mm, iya. Oke. Mungkin aku mau lanjut nanya aja tentang pasar karbon juga. Kan katanya pasar karbon tuh bisa bantu selamatin laut. Tapi benar nggak sih Pak, kalau uang kredit pasar karbon itu sampainya ke masyarakat pesisir? Mm. Kalau selamatin laut tuh maksudnya gimana? Emang laut dalam Mungkin bahaya kayak atau yang kayak kita bisa lihat nih Pak, Hah? pesisir-pesisir di Indonesia sekarang tuh kebanyakan kayak misalnya kita main ke pantai, Hmm, itu tuh udah banyak banget sampah yang berserakan di entah itu pasirnya, terus banyak oke. yang kebawa ke laut lah, terus kita juga kan masih banyak kayak polusi yang dibuangnya sembarangan gitu Pak ke laut, Hmm. kayak gitu. Jadi masalah polusinya ya, Iya, menyelamatkan laut dari polusi iya gitu si betul. blue carbon ini. Hmm, mungkin secara nggak langsung ya, karena kalau blue carbon itu intinya yang di blue carbon kita pasarkan di pasar karbon, itu intinya itu mengkonservasi si ekosistem mangrove itu. Jadi mempertahankan ekosistem mangrove.
Nah, mungkin secara nggak langsung mempertahankan ekosistem mangrove itu memperbaiki kualitas lingkungan gitu. Salah satunya mungkin bisa menahan polusi gitu ya, ataupun tadi jadi filter sampah-sampah yang dari hulu gitu ke hilir mangrove ini gitu ya. Itu mungkin secara langsung, secara tidak langsung. Tapi blue carbon melalui pasar karbon mungkin akan secara langsungnya sebenarnya akan langsung berdampak ke masyarakat, tapi kita lihat seberapa besar dampaknya itu gitu ya. Jadi kalau banyak penelitian itu disebutkan kalau mau suatu kawasan itu karbonnya diperdagangkan itu ada yang menganalisa setidaknya harus 5.000 hektar kawasan itu dijaga gitu dan dijaga, dipertahankan, dikonservasi, karbonnya dihitung, dipertahankan beberapa lama dulu, kemudian diklaim untuk diperjualbelikan di pasar karbon gitu. Jadi 5.000 hektar gitu, bayangkan mungkin mangrove kita di satu lokasi yang sama sebanyak 5.000 hektar itu sangat jarang gitu ya. Makanya mungkin belum masih banyak kendala di sana gitu. Masalah tutupan mangrove itu masih terfragmentasi lah, masih terpisah-pisah gitu. Kemudian juga pertama harus 5.000 gitu ya, udah besar. Terus kita lihat juga di mekanisme pasar itu banyak sekali pihak yang terlibat gitu. Jadi pertama-tama ada namanya registry institution. Jadi registry ini dia yang meregister, yang mendaftarkan area konservasi itu untuk mendapatkan carbon credit gitu. Itu register. Kemudian ada juga project developer. Jadi project developer itu masyarakat misal yang punya area konservasi, mereka mungkin punya banyak keterbatasan gitu untuk mengklaim, mendaftarkan, untuk mengelola, untuk mendapatkan pendanaan dari pasar karbon gitu. Makanya butuh project developer. Project developer ini yang membantu masyarakat supaya karbon di kawasannya itu bisa diklaim gitu. Terus ada juga broker dan juga ada verifier. Jadi yang memverifikasi, yang mengaudit gitu suatu konservasi itu benar nggak sih karbonnya segini gitu. Benar nggak sih dia bisa menyerap berapa banyak dalam setahun gitu. Nah dari 4 pemain itu aja yang di dalam pasar karbon kita lihat udah cukup banyak gitu dan salah satu pihak ini bahkan ada yang mengambil sampai 60% gitu dari keuntungan yang diambil dari pasar karbon gitu. Dan diestimasiin yang cuma sampai ke masyarakat itu 10% dari harga karbon yang diterima sebenarnya dari proyek itu. Jadi memang banyak chain-nya gitu. Jadi banyak pengurangannya, tapi ada gitu sebenarnya dampak ke masyarakatnya gitu. Berarti dampak ke masyarakatnya itu tetap ada, cuman tapi Mm-mm. nggak sebesar nilai aslinya mungkin ya Bapak. Iya, Nah, iya. aku mau nanya juga dong Pak, tadi Bapak kan sempat nyinggung juga yang di kawasan 5.000 hektar itu Mm, harus dilindungi dan mm, dijaga dulu iya, sebelum bisa dibawa ke pasar karbon. iya. Nah, itu tuh yang ngejaganya tuh dari pihak sekitar kah atau ada orang yang emang harus menjaganya gitu? Eh, otomatis itu dari yang memiliki project gitu ya. Nah, yang memiliki project ini dia pasti harus nge-mention, nge-state dari awal siapa yang bakal menjaga kawasan itu gitu. Misalkan memang didelegasikan ke masyarakat lokal ataupun memang dia punya sistem manajemen sendiri yang mempertahankan itu gitu. Bisa. Oke, mungkin aku bakal lanjut juga ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Hmm, Nih, kalau kan kita Indonesia tuh banyak juga mangrove-nya, terkenal hmm, sama mangrove-nya. hmm, Kalau mangrove itu punya nilai jual yang tinggi hmm. karena karbonnya, apakah itu bisa bikin pemerintah tuh lebih peduli atau malah justru ngeeksploitasi gitu? Ngeksploitasi itu eh menghilangkan mangrove-nya atau gimana? Nah, misalnya yang ada nih sekarang yang lagi banget ramainya yang kasus yang di Raja Ampat, Hmm, itu kan karena diketahui ada sumber daya alam di situ yang nilai potensinya tuh tinggi. hmm, Sehingga kan sekarang banyak banget nih Pak yang eksploitasi kayak siapapun itu ngerusak jadinya demi dapetin si sumber daya alam itu. hmm. Nah, kalau misalnya pemerintah nyadar atau orang-orang sekitar sadar juga ternyata mangrove tuh nilai jual karbonnya tuh tinggi, apa ada kemungkinan bakal nantinya jadi kayak gitu juga? Yang pasti mengenai karbon ini punya nilai yang punya salah satu nilai untuk
diperdagangkan di pasar karbon itu yang masih harus disosialisasi ke masyarakat sih. Tapi ada satu perspektif yang menarik sih. Saya waktu itu nonton podcast juga, sebenarnya video dari YKAN ya, Yayasan Konservasi Alam Nasional. Itu yang menarik adalah karbon ini bukan menggantikan mata pencarian yang ada di masyarakat gitu. Jadi katakan misalkan kita kan produksi udang bagus nih di Indonesia sebenarnya ya. Dan tambak udang itu jadi salah satu musuh ekosistem mangrove sebenarnya. Karena ekosistem mangrove kita tahu tahun 90-an tuh banyak habis dikonversi jadi lahan tambak gitu. Baik itu tambak udang, tambak ikan gitu ya. Nah, persepsi yang ada di Yekan itu waktu itu, jadi karbon ini jangan sampai jadi pengganti lahan tambak yang udah ada gitu, yang malah jauh lebih produktif dari mangrove itu. Tapi dijadikan mangrove ini adalah sebagai bonus gitu. Jadi masyarakat tetap mengoperasikan lahan tambaknya, tapi di waktu yang bersamaan juga menjaga mangrove-nya gitu. Nanti jadi mangrove ini adalah jadi nilai tambah, jadi bonusnya buat masyarakat gitu. Selain ya secara lingkungan, misal tambak mereka jadi jauh lebih bersih gitu ya. Walaupun dengan adanya ekosistem mangrove, petani tambak tuh kadang-kadang mengeluhnya ada predator-predatornya gitu. Jadi ada biawak, ada burung gitu ya. Jadi makanin udang-udang mereka gitu ya. Itu mungkin teknis yang bisa diatur lebih lanjut gitu supaya seimbang gitu gimana ya. Nah, tapi mangrove ini jadi bonus gitu. Jadi selain produksi udang mereka tinggi, tapi mangrove ini menjadi pemasukan tambahan gitu melalui pasar karbon tadi gitu. Jadi itu sih yang perspektif dan sosialisasi masih harus perlu disampaikan. Oke, berarti kalau buat di Indonesia ini sekarang mengenai mangrove itu masih harus disosialisasikan ya Pak ke Mhm, masyarakat mhm, sekitar. ya. Jadi mangrove itu sebenarnya punya nilai jual juga, tapi nggak bisa digantiin jadi mata pencarian utama ya Pak. Ya harusnya. Walaupun perspektif yang ada dulu-dulu gitu ya baik yang menggeluti pasar karbon gitu yang di kehutanan atau di yang lain tuh ya masyarakat jadi nggak boleh pakai lahan itu untuk produksi yang lain gitu, cuman boleh konservasi gitu. Gitu. Perspektifnya harus diubah sih, harus digeser. Berarti ini tuh tergantung perspektifnya juga ya Pak, harus disamain dulu Mm-mm, sama yang apa sebenarnya terjadi ya. mm-mm. Oke, buat nextnya. Sebenarnya, siapa sih yang diuntungin dari proyek karbon di laut ini? Lingkungankah, masyarakatkah, atau malah perusahaan-perusahaan besar nih, Pak? Nah tadi ya kalau secara apa ya etimologis gitu ya, secara definisinya kalau pasar karbon ini ya dia itu mekanisme berdasarkan pasar, jadi jual beli gitu, ada penjual, ada pembeli, ada supply, ada demand gitu ya, yang berusaha untuk memitigasi perubahan iklim gitu. Jadi kalau kita lihat secara definisi ini niat bagus gitu ya sebenarnya, dan harusnya semua orang melalui mekanisme ini mendapatkan keuntungan gitu karena perubahan iklim ini masalah kita bersama gitu ya. Tapi memang porsi perputaran uangnya memang ada menumpuk di salah satu pihak gitu ya. Bisa kita sebut seperti itu. Jadi misalkan memang uang banyaknya ada di pihak project developer gitu dibandingkan dengan masyarakat. Walaupun masyarakat juga dapat uangnya gitu ya. Dan mungkin masyarakat akan kesulitan mendapatkan pendanaan apabila nggak sama project developer gitu. Terus juga apalagi registry institution, jadi yang meregister karbon ini sehingga bisa dipasarkan di pasar karbon, ya uang memang berputar banyak di mereka gitu ya, karena otomatis mereka kan sebagai register, sebagai yang mendaftar, yang mendapatkan pendanaan dari pembeli dan menyampaikan pendanaan itu ke pengelola-pengelola eh, area konservasi gitu. Nah, memang banyak yang menguntungkan ya, harusnya kita semua menguntungkan sih. Tapi memang sistemnya kita harus lihat dan karena ini juga mekanismenya baru gitu ya, memang belum ideal sih gitu.
Oke, jadi Bapak sebenarnya itu nguntungin buat semua pihak, tapi emang ada Mhm, porsi-porsinya juga ya di iya, berbagai pihaknya. mhm, Oke, aku mau nanya lagi nih Bapak, apa sih bedanya nyelamatin hutan mangrove mhm, demi lingkungan mhm. sama menyelamatkan hutan mangrove demi jual kredit karbon? Apakah tujuannya itu tetap sama, murni buat nyelamatin atau emang ada tujuan lain gitu? Antara nyelamatin sama dapat pendanaan gitu ya? Iya, Mmm, Kayaknya itu tujuan yang sama sih. Ketika kita nyelamatin mangrove, konservasi mangrove, kita juga bisa dapat pendanaannya gitu kan, dan pendanaan itu ya secara nggak langsung itu dipakai untuk menyelamatkan mangrove gitu, bahkan untuk menghidupi masyarakat sekitar yang ada di sekitar kawasan konservasi itu gitu. Jadi dua-duanya sih nyambung gitu. oke, berarti sebenarnya dua-duanya itu masih berkesinambungan ya Pak? Mhm, mhm, Oke, mungkin kecuali kalau misalnya ada pihak-pihak yang emang dia mau mhm. menguntungkan diri sendiri itu ceritanya pasti beda ya, Pak? Iya pasti beda, dan itu yang harus banyak dievaluasi sih itu. Dan kita lihat juga banyak kalau kasus-kasusnya udah banyak di berita gitu, di mungkin video-video di YouTube juga yang eh apa ya, mereveal gitu ya, atau ngasih tahu nih ada beberapa project carbon credit yang eh, banyak skandalnya gitu, yang misal contohnya dananya nggak sampai ke masyarakat gitu, terus rebutan lahan gitu ya, itu yang salah satu banyak terjadi di Indonesia sih, perebutan lahan antara masyarakat sama project developer gitu. Itu sih. Berarti balik lagi ini tuh kesadaran dari masyarakat sama proyek developernya untuk kerjasama ya, Pak, demi Mm-mm, keberlangsungan mangrove-nya juga iya. sama keberlangsungan yang Mm-mm, lainnya. mm-mm, Oke, next nih, Pak. Kalau ada proyek mangrove yang gagal karena naiknya permukaan laut, mm. gimana sih nasib kredit karbonnya? Terus siapa yang bakal tanggung jawab atas kegagalan itu gitu? Project karbon gagal akibat naik permukaan laut. Gagalnya kenapa? Karena itu Pak yang tadi permukaan lautnya tuh jadi naik gitu. Mm. Kan kalau naik si mangrove-nya tuh pasti kayak tenggelam gitu ya Pak. Itu ada kemungkinan nggak sih kalau misalnya buat proyeknya tuh gagal? Naik terus bakal turun lagi nggak? Naik tuh dalam artian sea level rise maksudnya. Iya, Sea level rise ya. Oke. Kayaknya kalau sea level rise, kamu tahu nggak berapa besarnya? Tahu, estimasi. hmm, kurang tahu sih apa lagi. Coba berapa? Mungkin ada yang tahu Sea level sea rise level rise per tahunnya. per tahunnya. Sea level rise ya. Sea level rise itu kalau di Jawa itu kisaran 3 sampai 4 milimeter per tahun. Jadi Ah, milimeter kecil banget. Mungkin dari 10 tahun, mungkin kalau 10 tahun berarti baru berapa senti? 1 senti ya? ya sekitar masih kecil gitu hitungannya. Kita gak bakal kerasa lah sama kita gitu ya secara langsung. Secara jangka pendek dan secara langsung mungkin gak bakal kerasa gitu sebesar itu magnitudonya. Tapi mungkin ya yang membahayakan area konservasi mangrove selain sea level rise itu adalah mungkin land subsidence ya. Misalnya di Jakarta itu magnitudonya bisa sampai 10 cm per tahun. Jadi magnitudonya udah beda jauh gitu ya. Kalau penurunan tanah itu 10 cm, kalau sea level rise cuma 4 atau sampai 3 milimeter gitu. Jadi yang mungkin lebih berpengaruh itu sih gitu ya, si land subsidence. Ataupun kegiatan manusia lainnya gitu, misal mengkonversi area mangrove tadi jadi area tambak gitu ya, itu yang justru eh, mengancam keberadaan ekosistem mangrove sih gitu ya. Dan di awal ketika kita meregister suatu area untuk mendapatkan carbon credits, itu juga eh, kita perlu menstate gitu ya, poin-poin apa sih ancaman area konservasi itu gitu. Jadi pembeli karbon kredit itu bakal mikir lagi ketika oh ternyata di sana tuh menghadapi bahaya lebih banyak, misal banyak deforestasinya gitu ya, ataupun pembangunannya
lagi signifikan nih di periode-periode sekarang di sekitar area mangrove itu. Jadi otomatis lebih banyak ancaman gitu ke area ekosistem mangrove gitu. Makanya itu bakal jadi salah satu pertimbangan pembeli karbon gitu. Dan lembaga register mangrove juga mungkin bakal menimbang-nimbang lagi apakah ini bakal diklaim, eh, bisa diklaim gak gitu, atau terlalu beresiko nih untuk diklaim, untuk diperjualbelikan gitu. Jadi itu sih. Ada pertanyaan belum dijawab nggak? Sorry. Mungkin aku mau nanya sih Pak, ini Hmm, kan tadi kita sempat nyinggung juga kegagalan proyek mangrove nih. hmm, hmm, Selain tambak udang yang tadi udah Bapak sebutin, hmm. ada nggak sih hal-hal lainnya yang bisa nyebabin si proyek mangrove ini juga gagal gitu? Project mangrove-nya ya. Hmm, tadi selain apa? Sorry. Selain tambak udang Selain yang tambak udang. di ini sama masyarakat pesisir. Oke, tadi udah sempat disebutin sebenarnya beberapa. Jadi kayak misal memang bencana alam gitu ya, seperti mungkin tsunami juga ya, ketika kita berhadapan, khususnya di Indonesia di area selatan Jawa gitu ya, selatan perairan selatan Indonesia kan eh, beresiko tinggi tsunami gitu ya. Itu mungkin juga mengancam. Kemudian sea level rise, walaupun besarnya nggak signifikan, itu bencana-bencana alam lainnya yang mungkin badai gitu ya bisa mengganggu keberadaan ekosistem mangrove. Dan yang menyebabkan kegagalan lainnya sih mungkin salah satu yang besarnya adalah ini ya, aktivitas manusia sih. Jadi misal tambak ataupun pembangunan jadi pemukiman gitu ya, itu yang mengancam project-project blue carbon gitu. Oke, nih kalau buat selanjutnya ini, gimana sih Pak biar kita tuh tahu kalau proyek karbon ini di laut tuh beneran nyerap emisi, bukan cuman formalitas doang biar kayak kelihatan, wah di pesisir-pesisir pantai itu Hmm, hijau nih gitu. hmm, tahu nggak kenapa mangrove itu dianggap bisa nyerap karbon? Atau eh, gimana mekanismenya sebelumnya? Kalau buat aku sendiri sih, aku Hmm, masih pemahaman aku masih buat mangrove tuh masih kurang ya Bapak. Dan aku oke. tuh masih nganggap mangrove tuh kayak ya udah dia tuh sebagai tanaman Oh, yang mungkin dia bisa bantu ngasilin oksigen hmm, dan juga yang aku tahu tuh dia tuh buat sebagai pencegah ombak gitu ya Bapak, biar ombak tuh nggak terlalu oke. keras ke pesisir. Hmm. Jadi semua tanaman itu sebenarnya bisa nyerap karbon kan? Karena melalui proses fotosintesis gitu ya. Dari karbon dioksida menjadi C6H12O6. Apa tuh namanya? Karbohidrat ya? Atau apa ya? Saya agak lupa. Glukosa mungkin, mungkin nanti bisa dicek lagi. Pokoknya itu aja ya. Jadi ya itu proses fotosintesis gitu, dan semua tanaman bisa melakukan itu gitu ya, apalagi karbon ini. Jadi ekosistem mangrove selain melalui proses fotosintesis, dia juga menyerap karbon melalui eh, sedimen di sekitarnya gitu. Makanya ini jadi besar banget. Dan eh, jadi di mangrove itu, karbon di mangrove itu dikenal ada yang above ground, jadi yang ada di atas tanah, dan below ground yang di bawah tanah gitu. Jadi yang di atas tanah ya otomatis dahan, daun gitu yang kita lihat secara visual langsung gitu ya. Kalau yang di below ground ya itu akar-akarnya gitu. Nah, mangrove ini eh, menyerap karbon dioksida yang ada di udara, jadi melalui fotosintesis, jadi pohon yang dia tumbuh gitu setiap hari, setiap waktu gitu. Nah, makanya mangrove ini dikenal bisa menyerap karbon gitu. Jadi tandanya mangrove menyerap karbon dia tumbuh gitu, dan itu sama seperti tanaman-tanaman lainnya gitu. Mungkin aku sedikit penasaran nih Bapak, kan Hmm, tadi Bapak juga bilang sebenarnya semua tanaman itu bisa menyerap karbon. hmm, Nah, mungkin di Indonesia sendiri tuh selain proyek karbon ini ya Bapak, hmm, ada nggak sih tanaman lain juga yang prinsipnya tuh hampir sama kayak proyek karbon ini yang mungkin bisa dipasarin juga di pasar karbon? hmm. Yang terkenal baru-baru ini selain blue carbon dari mangrove itu dari peatland ya. Kalau di Indonesia kan mungkin jadi lahan gambut gitu. Nah, gambut ini juga tinggi penyimpanan karbonnya karena dia menyimpan karbon di lumpur dia.
gitu dan banyak dan relatif lebih susah untuk kembali jadi karbon lagi gitu. Misalkan kalau hutan kan dia menyerap karbon, hutannya jadi rimbun gitu ya. Tapi dia ada bahayanya bisa jadi kebakaran hutan gitu, illegal logging gitu ya dan seterusnya. Sementara kalau lahan gambut mungkin ya kita sebenarnya dengar juga sih lahan gambut kebakaran gitu ya. Tapi dia relatif lebih aman karena banyak tersimpan di bawah tanahnya gitu. Dan manusia kalau nggak sengaja ngebakar ya mereka nggak ngapa-ngapain kan di atas lahan gambut gitu. Jadi ancamannya lebih minim gitu. Itu yang pertama ya si peatland ini, lahan gambut ini. Kemudian ada juga dari lamun ya, dari seagrass gitu. Tapi seagrass ini eh, masih banyak dikaji gitu ya. Seberapa apakah sesignifikan mangrove gitu. Walaupun dikenal sebagai salah satu yang potensial gitu. Kenapa? Karena mungkin seagrass di Indonesia kita masih jarang lihat seagrass yang tumbuh secara komunal banyak di satu tempat yang sama gitu. Mungkin masih tersebar di beberapa titik aja gitu di pantai gitu. Jadi peatland sama seagrass gitu. Berarti sebenarnya nggak cuma dari mangrove aja nih ya Pak, Hmm, blue carbon ini bisa dihasilin. hmm, Masih banyak yang lainnya, tapi mungkin masih penelitiannya juga masih kurang, sama hmm, yang penasarannya juga istilahnya masih kurang ya Pak. ya Oke. betul. Terus aku mau next aja nih Bapak. Eh, apakah dengan ngandalin pasar karbon ini Hmm. bisa jadi jalan keluar yang utama untuk nyelamatin laut, atau mungkin justru malah jadi solusi yang terlalu ekonomis? Ekonomis tuh berarti tujuannya terlalu mengambil Iya, keuntungan gitu mengambil ya. keuntungan kayak jatuhnya tuh ngejual karena buat uang lagi, terus nantinya malah gitu. Kalau pertama kalau untuk nyelamatin laut ya, mungkin tadi ya masih dari polusi gitu ya. Menyelamatkan laut, solusi utama ya pasti enggak ya, karena kita juga untuk menyelamatkan laut kita perlu kesadaran masyarakat, terus eh, aktivitas-aktivitas manusia, kemudian manajemen, pemerintahan itu harus jadi bagian solusi gitu, nggak cuma mangrove aja. Itu yang pertama untuk menyelamatkan laut. Kemudian kalau misalnya kita bicaranya memitigasi perubahan iklim, mangrove ini ya bukan jadi solusi utama, tapi jadi solusi utama tapi bukan satu-satunya gitu ya. Kita masih bisa ngandelin eh, solusi dari hutan kita gitu ya. Hutan kita tuh masih jauh lebih potensial gitu sebenarnya kalau dimaksimalkan untuk carbon credits ini salah satunya. Jadi gak cuma mangrove ataupun gak cuma hutan aja, tapi mereka memang solusi-solusi utama yang bisa kita tawarkan gitu. Khususnya karena Indonesia punya potensi ekosistem itu gitu. Jadi ya solusi utama iya, tapi bukan satu-satunya dan untuk menyelamatkan laut juga bukan satu-satunya solusi si mangrove ini gitu. Berarti sebenarnya buat nyelamatin laut sendiri itu balik lagi ke kesadaran orang-orang sekitar ya, Pak. Mm, Nah, tuh berarti buat semuanya kalau misalnya kalian main ke pantai atau ke laut tuh jangan buang sampah sembarangan. Kalian kalau misalnya emang gak ada tempat sampah, mungkin bisa pakai bawa kresek sendiri apa terus betul disimpan betul. nanti dibuang. Iya. Oke. Buat nextnya nih, Pak. Kalau Mm, kredit karbon dari laut itu lebih murah daripada hutan darat, ini mm. tuh bisa jadi adil gak sih buat ekosistem yang lebih kompleks kayak mangrove? Lebih adil gimana sih maksudnya? Jadi kayak kan hitungannya ya, kita ngejaga mangrove tuh lebih susah daripada ngejaga hutan yang biasa gitu. Mm, Itu tuh kalau misalnya semuanya lebih kredit karbon yang di darat tuh lebih murah, mm. itu Oh, tuh oke. hitungannya kayak adil nggak sih? Kan dua-dua itu sama-sama dijaga gitu istilahnya. Cuman emang intensitas buat ngejaganya beda gitu. Hmm, oke. Mungkin kalau secara objektif gitu ya, di satu area dengan luasan yang sama, hutan sama mangrove ini harusnya mangrove punya potensi nilai karbon yang jauh lebih tinggi gitu, karena dia mengandung karbon lebih banyak dibandingkan dengan ekosistem hutan gitu. Itu pertama. Jadi nilainya harusnya lebih tinggi gitu sebenarnya ya. Tapi di kenyataannya
mangrove ini dia terfragmentasi gitu. Jadi dia nyebar-nyebar, nggak kayak hutan. Kalau hutan kan satu area sama, luasan tertentu, isinya hutan semua gitu, isinya pohon-pohon semua. Sementara kalau mangrove ini biasanya menyebar kan ya. Kalau kamu lihat di Cirebon, di Pantura Jawa gitu, dia menyebar. Nah, ini sih yang salah satu menjadi permasalahan dan ini yang membuat harga karbon tuh lebih rendah dibandingkan harga karbon mangrove lebih rendah dibandingkan harga karbon dari hutan gitu. Jadi pengelolaannya butuh effort yang lebih banyak karena mangrove-nya tersebar, otomatis area yang harus dikelolanya jauh lebih besar gitu. Sementara kalau di hutan dia kan ngumpul nih pohon-pohonnya gitu. Jadi mungkin effortnya lebih sedikit untuk mengelolanya kayak gitu sih. Oke, berarti itu juga balik lagi dari si persebaran lahannya juga ya, Pak? Adil atau enggaknya ya sebenarnya kita bisa lihat secara objektif ya, sebenarnya adil-adil aja gitu. Tapi ya memang ada kendala di pengelolaannya gitu. Oke, terus aku mau nanya nih Pak, tentang tadi yang pengelolaan mangrove tuh Hmm, banyak yang bilang emang lebih susah. hmm, Itu tuh bisa dikatakan lebih susah tuh sebenarnya dari mana sih Pak? Mungkin kalau orang-orang awam gitu yang hmm, ngelihatnya, mungkin aku juga ngelihatnya kayak, loh keduanya tuh masih sama-sama tanaman, masih sama-sama pohon hmm, gitu. hmm. Tapi lebih susah mangrove gitu ya, Iya, perspektif masyarakat gitu ya. Eh, untuk pengelolaannya tadi sih mungkin yang salah satu menjadi rumit untuk mengelola mangrove itu dia terfragmentasi, tersebar-sebar gitu. Jadi kita harus bisa mengelola mangrove-mangrove yang tersebar itu. Itu pertama kesulitannya. Kemudian selain itu kita juga menghadapi proses alam lebih sulit di mangrove itu ya, karena kita berhadapan dengan ombak gitu ya, dengan laut yang dia dinamis, dia berubah terus-menerus dan bahkan kalau ada badai dia bakal teramplifikasi bahayanya gitu ya. Kalau ada badai gelombangnya makin tinggi dan itu mengancam mangrove-mangrove kita gitu. Misalkan yang masih muda-muda, masih yang kecil-kecil, yang di dekat laut, dia terancam gitu kan karena takutnya ke bawah ombak, ke bawah arus dan seterusnya. Jadi pengelolaan mangrove ya susahnya di situ juga ya sih. Dibandingkan dengan hutan yang eh, lebih statis ya kalau tanah, kalau daratan gitu. berarti karena faktor lingkungannya juga mungkin ya Pak. Faktor ya lingkungannya. Oke, nah buat selanjutnya nih Pak, kalau kita masih terlalu fokus sama nilai karbonnya, Hmm, sampai lupa kalau laut sama mangrove tuh punya peran penting lain yang nggak bisa diukur sama uang. Jadi kayak hmm, bisa ada nggak sih kemungkinannya kalau kita tuh terlalu fokus nih sama mangrove tuh, wah ini tuh nilai jual karbonnya besar. hmm, Terus ada kemungkinan sih lama kelamaan masyarakat sekitar tuh entah itu masyarakat entah itu pemerintah yang ngurusin tentang mangrove, hmm. dia tuh sebenarnya bakal lupa kalau mangrove sendiri tuh punya potensi juga yang besar buat lingkungan, buat laut dan yang lainnya gitu, Pak. Oke, iya benar tadi. Mungkin sempat di awal disebutin kalau mangrove ini harusnya bukan jadi hal yang utama, tapi kita mikirnya persepsi kita mangrove ini jadi bonus gitu. Jadi kita tetap jaga mangrove di ekosistem itu, kita jalankan aktivitas ekonominya seperti biasa, tapi kita anggap si mangrove ini sebagai bonusnya gitu. Nah, nanti misalnya eh, nilai karbon terus kita lupa gitu ya sama peran mangrove yang sebenarnya ya, eh, mungkin secara nggak langsung itu bakal dijawab dengan mangrove kita yang sudah terkonservasi dengan baik gitu ya. Jadi kita fokus ke mendapatkan pendanaan, mangrove kita makin banyak gitu ya. Ya secara nggak langsung, sadar nggak sadar, lingkungan kita makin bagus juga kan kualitasnya gitu, makin bagus juga kualitas air laut, kualitas lingkungan gitu ya. Bahkan kita jangan cuma berhenti fokus di nilai karbon dari mangrove gitu, tapi maksudnya kita kan bisa mengklaim kredit blue carbon gitu ya. Tapi kita juga bisa mengklaim biodiversitas value dari adanya ekosistem mangrove gitu. Jadi pendanaannya double-double nih, selain dari serapan karbonnya, biodiversitas yang meningkat karena adanya ekosistem mangrove itu juga bisa kita klaim dapat kredit karbonnya gitu. Oke, mungkin juga berarti balik lagi nih ya Pak, buat Hmm, menjaga mangrove tuh nggak hmm, bisa dilihat dari satu
sudut pandang aja gitu, Iya kayak pasti. mangrove tuh bisa dijadiin beberapa sumber gitu, kayak buat Hmm, tadi lagi balik ke iya, buat blue carbon, hmm, buat konservasi juga gitu ya, Pak. iya, benar-benar. Oke, terus mungkin aku mau nanya nih, Pak, kalau misalnya ada nggak sih memungkinkan oknum-oknum jahat Hmm, yang dia tuh emang mau nguasain gitu tentang pasar karbon hmm. ini di Indonesia itu, entah dari satu wilayah atau beberapa wilayah itu kemungkinan ada nggak sih, Pak? Eh, Kemungkinan oknum memanfaatkan ini ya untuk oportunis gitu ya, Iya, sangat oportunis. Eh, ada ya dan banyak praktek ini juga banyak terjadi di luar negeri gitu, nggak cuma di Indonesia. Jadi misalkan kita lihat misal ada kasus di Afrika gitu untuk mendapatkan pendanaan juga, tapi ini kasusnya pendanaan untuk hutan ya, konservasi hutan. Jadi si masyarakat itu diminta untuk menanam pohon tertentu. Nanti pohon tertentu ini setiap yang dia tanam dia bakal dapet uang gitu, dapat insentif bayaran. Nah, tapi si project developernya dia nggak menyampaikan uang yang dia dapat dari carbon credits ke masyarakatnya gitu. Salah satu contoh oknum yang mengambil keuntungan sih kayak gitu. Terus misal contoh lain, misal ada di suatu area yang itu dikonservasi, kemudian diklaim carbon creditsnya gitu ya. Tapi di sebagian lahannya dia gunakan untuk tanaman produksi gitu. Misalkan kayunya ditumbuhkan terus nanti diambil kayunya gitu ya. Padahal harusnya nggak boleh diapa-apain si lahan ini gitu. Harus dikonservasi, harus dipertahankan gitu. Jadi ya untuk yang mengambil keuntungan banyak sih. Maksudnya yang secara gak bener gitu ya. Bisa bisa banyak banget kasusnya. Dan di Indonesia mungkin ya karena masyarakat kita banyak dan tersebar dan termasuk juga di area-area konservasi, area mangrove, ya mungkin salah satu kendala atau tantangannya itu juga sih. oke, berarti oknum-oknum ini tuh bisa jadi salah satu kendala dan tantangan juga ya Pak buat Hmm, blue carbon, pasar karbon ini. iya benar-benar. Oke. Mungkin dari aku segitu dan gak berasa juga ya pertanyaannya tadi udah banyak banget dan Pak Umar juga udah ngejelasin semuanya tentang pasar karbon yang berhubungan sama kelautan nih. Hmm, Terima kasih banyak Pak Umar buat oke. ilmunya, insight-nya, pengalaman Bapak yang diceritain ke kita ini kayak luar biasa banget. Semoga apa yang Hmm, tadi Bapak sampaikan ke kita tuh bisa jadi ilmu yang bermanfaat gitu buat kita semua, buat oke. ngebuka wawasan kita. Terutama buat teman-teman mahasiswa ilmu kelautan nih. Semoga apa yang tadi Pak Umar sampaikan itu bisa jadi pemikiran baru lagi ke kaliannya dan bisa ada ide gitu. Wah, ternyata pasar karbon tuh cakupannya luas juga ya. Nah, buat akan teteh semuanya, kalau kalian suka sama episode ini, kalian boleh banget nih share episode ini ke orang-orang yang suka dan tertarik sama isu-isu kelautan. Mungkin kalian juga boleh banget follow sosial medianya Himaika dari itu Instagram, YouTube, dan TikToknya buat dapet mungkin pengalaman-pengalaman yang kalian pengen tahu tentang ilmu kelautan Unpad dan mungkin siapa tahu kalian juga tertarik nih buat masuk ke ilmu kelautan Unpad. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Sasa, pamit undur diri. Bye-bye. Kasih semuanya. Makasih, Bapak. Ya.